Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Tetap semangat ya. Baik, bertemu lagi bersama Ibu, Bu Putri, dan tentunya kita masih akan belajar membaca. Membaca apakah hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar membaca pemahaman dengan menggunakan teks eksplanasi sebagai sumber bahan bacaannya. Sudah penasaran bukan? Ayo langsung saja kita praktik bersama. Sebelum praktik membaca pemahaman, akan lebih baik jika kita belajar dulu tentang konsep apa sih membaca pemahaman itu dan mengapa membaca pemahaman bisa dikategorikan ke dalam jenis membaca intensif. Dan tentu saja karena bahan bacaan kita hari ini adalah teks eksplanasi, perlu kalian tahu juga apa sih hubungannya teks eksplanasi dengan membaca pemahaman dan juga membaca intensif. Baik, membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang memfokuskan pada kegiatan mencari informasi secara detail dari sebuah bahan bacaan. Informasi tersebut bisa berupa fakta, bisa berupa data, bisa berupa hubungan antar peristiwa, dan seterusnya. Nah, disinilah diperlukan keterampilan berpikir kritis dari seorang pembaca, yaitu dalam hal menelaah segala macam informasi, data-data, dan fakta-fakta dari suatu teks bacaan. Selanjutnya, mengapa membaca pemahaman bisa dimasukkan ke dalam jenis membaca intensif? Nah, kita perlu tahu dulu nih, membaca pemahaman tadi sudah bahas ya, intinya adalah membaca yang memfokuskan pada kegiatan mencari data, mencari fakta, dan informasi sedetail mungkin dari sebuah teks bacaan. Begitu juga dengan membaca intensif. Membaca intensif juga fokusnya adalah untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin dari suatu bacaan. Dengan demikian, antara membaca pemahaman dengan membaca intensif di sini punya satu garis yang sama atau memiliki fokus yang sama, yaitu sama-sama berusaha untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Kemudian adalah mengapa teks eksplanasi itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membaca pemahaman. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa teks eksplanasi itu di dalamnya menceritakan gejala sosial atau gejala alam yang tentu saja di dalamnya ada data, ada fakta, ada sebab akibat dari terjadinya peristiwa tersebut, dan yang terakhir tentu saja ada makna atau pesan moral yang ada dalam teks tersebut. Nah, sekarang tujuan dari membaca pemahaman tadi adalah agar pembaca mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang data, tentang fakta, tentang sebab akibat terjadinya peristiwa, prediksi-prediksi, dan seterusnya. Jadi pada saat membaca teks eksplanasi itu, karena di dalam teksnya itu sudah ada datanya, faktanya, ada peristiwanya, ada pesannya. Nah, tugas dari pembaca dalam praktik membaca pemahaman ini adalah menganalisis dan mengulas ya, menganalisis peristiwanya yang terjadi apa, kemudian mengulas mengapa peristiwa itu bisa terjadi, mengapa peristiwa yang ini berhubungan dengan peristiwa yang lain, apa dampaknya jika peristiwa itu telah terjadi, dan bagaimana prediksinya ketika peristiwa itu tidak terjadi, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya yang bisa diajukan di dalam teks eksplanasi tersebut, sehingga di sini ada gayung bersambut antara isi yang ditawarkan oleh sebuah teks eksplanasi dengan fokus dari kegiatan membaca pemahaman. Sudah jelas ya? Tanpa berpanjang lebar kata-kata lagi, yuk langsung aja kita praktik membaca pemahaman dengan menggunakan teks eksplanasi sebagai sumber bacaannya.